Saringannya masih bersih. Oke, bagus ya. Ini komponen air ductnya. Lumayan kotor. Ini bagusnya kita cuci saja. Lanjut, kita buka cover CPT-nya. Baiklah, koper CPT sudah terbuka. Kita cek bagian dalam kopernya. Tidak terlalu kotor ya. Nanti kita bersihkan. Cek bagian koplingnya. Oke, kampasnya masih cukup tebal. Masih bisa dipakai lebih lama. Lalu fan beltnya. Ini sudah ada beberapa retakan ya. Fan belt ini wajib harus diganti. Lanjutkan dengan membongkar unit pulley roller. Perhatikan urutan susunan komponennya. Harus diingat, pada saat pemasangan nanti, jangan sampai salah. Nah, untuk jenis CPT Mio i115 ini, di ujung as rumah roller, ini memang tidak ada ringnya. Berbeda pada waktu kita bongkar CPT Mio 125, itu ada ringnya di ujung as roller ini. Jadi, jangan salah kaprah ya teman-teman. Untuk CPT jenis Mio i115 itu memang tidak ada ringnya di sini. Biar lebih yakin, silakan teman-teman lihat pada katalog partnya.
Nah, ini ring yang di sini. Posisinya di sini ya teman-teman. Ring ini tebal, bisa kita lihat sendiri penampakannya. Nah, untuk yang ring tipisnya, itu malah ada di belakang ring yang tebal ini. Jadi begitu maksudnya ya teman-teman. Lanjut, kita cek kondisi rollernya. Sudah peyang ya. Bisa dilihat teman-teman, ini rollernya sudah pasti kita ganti dengan yang baru. Lalu yang ini, selang udara dari ruang gardannya. Selang ini sudah robek. Nanti kita cek juga kondisi olinya. Kalau dilihat dari kondisi selangnya, ini sebaiknya kita ganti juga dengan yang baru. Setelah CVT terbongkar, saya melakukan pembersihan dari bodi motor, bodi mesin, hingga ke sasis beserta jeroannya. Dan untuk bagian CVT, itu semuanya sudah saya cuci juga, kecuali pada unit rumah koplingnya. Oh ya, untuk fuel pump sama injektornya, itu juga sudah saya periksa. Kondisinya masih bagus. Tetapi, nanggung banget kalau saya rekam ya teman-teman, karena kondisi ruang pembakaran mesin motor ini belum terlalu kotor. Jadi nanti saja ya teman-teman, pada sesi yang lain akan saya buatkan videonya. Oke, kembali lagi, setelah melakukan pembersihan, sembari menunggu ruang CVT-nya mengering, kita pasang dulu komponen yang bisa dipasang. Nah, itu teman-teman lihat, karet engine mountingnya sudah saya ganti dengan yang baru. Oh ya, dudukan koil ini tadi saya lepas, karena saya ingin melihat kondisi groundnya. Ini sudah selesai, saya periksa dan tidak ada masalah. Sekarang saya akan pasang kembali. Baiklah, kita rapikan juga semua posisi perkabelannya. Nah, sekarang sudah rapi. Sekarang kita pasang komponen CVT-nya. Ini spare part-nya. Satu set begini ya teman-teman. Ada fan belt, roller set, beserta grease-nya. Nah, yang saya suka, grease-nya dapat juga ya teman-teman. Lanjut, kita rakit semua komponennya. Untuk posisi pelumasan grease, itu sudah saya jelaskan sama seperti video sebelumnya. Pengolesan grease-nya jangan terlalu banyak, atau jangan terlalu tebal. Cukup dioleskan secukupnya saja. Ini grease bawaan pabrik ya, sudah pasti kualitasnya bagus. Setelah itu, kita pasang semuanya. Untuk cara pemasangan, silakan teman-teman lihat sendiri.
Setelah selesai, dari sini kita lakukan pergantian oli dulu. Oli mesin sama oli gardannya. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan memasang bagasinya. Masukkan dulu kabel akinya dan rapikan posisi kabel-kabelnya. Lanjutkan dengan memasang akinya. Oke, selesai. Tinggal ditutup saja ya. Untuk perkabelan pada batok kepalanya, ini sudah saya rapikan. Jalur-jalur kelistrikannya juga sudah saya cek dengan multitester. Semuanya aman ya, tidak ada yang kena short. Klaksonnya juga aman, tidak ada masalah. Dan untuk sasisnya, bisa teman-teman lihat, sudah sangat bersih, tidak ada cat sasis yang terkelupas. Sudah beres ya. Dari sini kita sudah siap untuk memasang semua bodi beserta lampu-lampunya. Oke, ini selang udara gardan. Sudah saya ganti ya. Saya ambil dari selang yang sama bentuknya dan saya pasang seperti ini. Nasib baiknya, ternyata pada waktu ganti oli gardan tadi, itu kondisi olinya baik-baik saja. Dan ini lampu yang saya ganti. Lampu utama depan dan lampu rem di belakang. Untuk saklarnya, ini sudah saya ganti tuasnya dan bisa berfungsi dengan baik. Jadi tidak ada masalah short ya teman-teman, hanya sekedar patah pada tuas dan putus lampunya. Baiklah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam belajar bersama dari Zero Content. Sampai jumpa.